Baik, kali ini kita masuk dengan konversi antar sistem bilangan. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang konversi bilangan desimal ke biner, bilangan desimal ke oktal, dan bilangan desimal ke heksadesimal. Nah, sebelum kita masuk ke proses pengkonversian, pertama-tama kita lihat dulu metode yang dipakai dalam konversi bilangan desimal. Itu ada dua. Yang pertama adalah metode pembagian, yang kedua adalah metode perkalian. Jadi metode pembagian berlaku pada bagian integer dari suatu bilangan pecahan desimal, dan metode perkalian ini berlaku pada bagian pecahan dari bilangan pecahan desimal. Nah, kedua metode ini ya hanya berlaku pada konversi dari bilangan desimal ke jenis bilangan lainnya. Nah, kita lihat saja pertama untuk konversi bilangan desimal ke biner. Oke, kita langsung lihat saja. Contohnya adalah saya mempunyai bilangan pecahan desimal yaitu 57,625 B10 diubah ke biner. Nah, di sini pertama-tama kita harus memisahkan dulu mana bagian integer, mana bagian pecahan. Jadi pada layar teman-teman bisa lihat bagian integernya itu adalah 57 dan bagian pecahannya itu adalah 0,625. Yang pertama kita akan selesaikan pada bagian integernya yaitu dengan metode pembagian. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Langkah yang pertama itu adalah kita akan melakukan pembagian pada bagian integer yaitu 57 dengan bilangan dasar biner. Artinya 57 akan dibagi dengan 2. Nah, prosesnya seperti apa? Silakan diperhatikan. Jadi yang pertama itu adalah 57 dibagi 2 dan kita ambil sisa ya. Nah, sisanya seperti apa yang akan diambil? Perhatikan saya lakukan dengan proses pembagian berekor. Di sini ya, 57 dibagi 2. Pada proses pembagian berekor untuk memperoleh sisa, berapa dikalikan 2 yang mendekati 57 atau sama dengan 57. Nah, ternyata 28 dikalikan 2 hasilnya adalah 56. Sehingga diselisihkan, hasil selisihnya itu adalah menyatakan sisa. Nah, sisanya ini ya nanti kita catat di sini ya. Jadi sisanya adalah sama dengan 1. Kemudian 28 ini akan dilakukan proses pembagian berikutnya dengan bilangan dasar biner. Jadi yang berikutnya adalah 28 dibagi dengan 2. Caranya sama, bahwa berapa dikalikan 2 mendekati atau sama dengan 28. Ternyata 14 itu kalau dikalikan 2 hasilnya adalah sama dengan 28, sehingga sisanya adalah sama dengan 0. Maka saya tuliskan sisanya adalah sama dengan 0. Kemudian 14 akan dibagi dengan 2, hasilnya adalah 7. Karena 7 dikalikan 2 14, maka sisanya ya adalah sama dengan 0. Sisanya kita catat lagi. Kemudian 7 akan dibagi dengan 2 lagi. Ternyata saya tuliskan 3 karena 3 dikalikan 2 mendekati 7 yaitu 6. Sehingga kalau diselisihkan hasilnya adalah 1. Saya catat sisanya adalah 1. Masih berlanjut bahwa 3 akan dibagi dengan 2. Saya tuliskan 1 karena 1 dikalikan 2 itu adalah sama dengan 2 mendekati 3, yang jika diselisihkan hasilnya adalah sama dengan 1 ya. Saya catat 1. Kemudian 1 dibagi dengan 2, saya tuliskan 0 karena 0 dikalikan 2 hasilnya 0 dan diselisihkan nilainya 1, maka saya tuliskan juga 1. Kemudian terakhir itu adalah 0 karena pembagi berikutnya adalah 0 dibagi dengan 2. Dan kita tahu bahwa 0 dibagi dengan nilai berapapun nilainya adalah sama dengan 0, sehingga proses pembagiannya sampai di sini. Kemudian kita akan catat hasil sisa yang terdiri dari deretan bilangan biner dari bawah yang memiliki bobot yang paling besar atau MSB, dicatat dari bawah ke atas ya, yang memiliki bobot yang paling kecil yang bagian atas. Dapat dituliskan bahwa 57B10 itu sama dengan 1,1,1,0,0,1 base 2. Ini ya, teman-teman bisa lihat ya.
kita lanjut untuk metode perkalian. Pada metode perkalian ya, bagian pecahan masih ingat tadi ya, bagian pecahannya adalah 0,625 akan dikalikan dengan bilangan dasar biner yaitu 2. Nah, sekarang 0,625 jika saya kalikan dengan 2 hasilnya adalah sama dengan 1,25. Selanjutnya kita ambil hasil perkalian tapi bagian pecahannya saja. Jadi 1,25 itu kalau bagian pecahannya apa? Ya, bagian pecahannya adalah 0,25, sedangkan bagian integernya adalah 1. Jadi saya catat ke bawah lagi adalah 0,25 dikalikan dengan bilangan dasar. Hasilnya adalah 0,5. Teman-teman bisa lihat bahwa hasil perkalian adalah 0,5, bagian pecahannya berapa? Iya, 0,5. Saya tuliskan ke bawah lagi dan dikalikan dengan bilangan dasar 2, hasilnya adalah sama dengan 1. Dari hasil 1, pecahannya adalah berapa? Iya, pecahannya adalah 0 ya. Pecahannya adalah 0 sehingga ke bawahnya lagi kita akan menghasilkan nilai yang 0 karena dikalikan dengan 0 ya. Bilangan dasar 2 akan dikalikan dengan 0 sehingga proses perkalian pada metode pecahannya cukup sampai pada digit ketiga. Nih ya. Kemudian mana yang kita ambil sebagai pecahan bilangan binernya? Jadi teman-teman bisa lihat kotak yang saya berikan warna kuning di sini, tapi dicatat dari atas ya. Hanya diambil pada bagian integer, yaitu adalah 101. Sekali lagi dari atas ke bawah, 101, sehingga dapat dituliskan bahwa 0,625 B10 itu adalah sama dengan 0,101 B2. Nah, teman-teman di sini kita akan menggabungkan bagian hasil integer dengan bagian hasil pecahannya, yaitu 57,625 B10 itu sama dengan 111,101 B2. Baik, selanjutnya adalah kita melakukan proses konversi dari bilangan desimal ke oktal. Jadi di sini saya memiliki bilangan pecahan desimal yaitu 3752,618 B10 yang akan kita ubah ke oktal. Nah, yang pertama adalah kita akan pisahkan bagian integer dan bagian pecahan ya. Bagian integernya itu adalah 3752 dan bagian pecahannya adalah 0,618. Nah, kita akan selesaikan untuk bagian integer yaitu dengan metode pembagian, di mana bagian integernya itu 3752 akan dibagi dengan bilangan dasar oktal. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini tetap saya melakukan proses pembagian berekor untuk memperoleh sisa karena kita ambil itu adalah sisanya nanti. Jadi berapa yang dikalikan dengan 8 itu mendekati atau sama dengan 3752 ya. Jadi teman-teman bisa lihat yaitu adalah 469. Saat dikalikan 8 hasilnya adalah sama yaitu 3752. Sehingga sisanya adalah sama dengan 0. Selanjutnya adalah 469 akan dibagi ya. Saya tuliskan sisa dulu di sini. Nah, selanjutnya adalah 469 dibagi dengan 8, maka berapa dikalikan 8 yang mendekati 469 ya, ternyata 58 karena 58 dikalikan dengan 8 itu adalah 464 dan apabila diselisihkan hasilnya adalah sama dengan 5, maka saya tuliskan 5 di sini sebagai sisa. Selanjutnya adalah 58 dibagi dengan 8 itu saya tuliskan 7 karena 7 dikalikan 8 hasilnya adalah sama dengan 56 dan saya memperoleh sisanya itu adalah 2. Saya tuliskan sisanya adalah sama dengan 2. Selanjutnya adalah 7 dibagi 8, saya tuliskan 0 karena 0 dikalikan 8 itu adalah 0.
dan saat diselisihkan sisanya adalah sama dengan 7. Saya tuliskan sisanya adalah sama dengan 7. Nah, teman-teman, di sini selanjutnya adalah 0 akan dibagi dengan 8 dan hasilnya akan sama dengan 0. Sehingga proses pembagian sampai di sini ya. Karena selanjutnya kita menghasilkan nilainya sama dengan 0 ya. Kemudian untuk mendapatkan bilangan oktal kita ambil yang hasil sisanya ini, tetapi ditulis dari bawah ke atas ya. Ditulis dari bawah ke atas sehingga hasilnya itu adalah dari 3752 B10 itu sama dengan 7250 B8 ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, hasilnya melalui proses pembagian hingga memperoleh 7250 base 8. Selanjutnya kita ke metode perkalian, di mana kita akan mengalihkan bagian pecahan dari pecahan desimal tadi, yaitu 0,618 dikalikan dengan bilangan dasar oktalnya. Nah, yang pertama saya akan mengalihkan 0,618 dikalikan dengan 8, itu akan memperoleh 4,944. Dari hasil ini akan saya ambil bagian pecahannya saja ya. Jadi pecahannya adalah sama dengan berapa? 0,944. Selanjutnya pecahannya saya akan kalikan dengan 8 ya. Maka saya akan peroleh 7,552. Saya ambil lagi bagian pecahannya, yaitu menjadi 0,552 dan dikalikan 8 saya akan peroleh 4,416. Hasil perkaliannya saya juga ambil pecahannya, yaitu adalah 0,416. Nah, selanjutnya saya akan mengalihkan 0,416 dengan 8 dan saya akan memperoleh 3,328. Nah, proses ini masih terus berlanjut ya. Seterusnya masih terus berlanjut, tetapi misalnya kita batasi pada digit keempat, maka pada bagian hasil perkalian di sini ya, oktal yang saya ambil itu teman-teman bisa lihat bagian integer untuk setiap perkaliannya, tetapi ditulis dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah, yaitu 4743, sehingga 0,618 B10 itu sama dengan 0,4743 base 8. Selanjutnya jika kita gabungkan bagian integer dengan bagian pecahan, maka 3752,618 B10 sama dengan 7250,4743 base 8. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses konversi dari sistem bilangan desimal ke heksadesimal ya. Yaitu saya memiliki bilangan pecahan desimal 57869,745 B10 akan diubah ke heksadesimal. Nah, sama seperti proses konversi sebelumnya, bahwa kita harus membagi mana bagian integer dan mana bagian pecahan. Di sini bagian integernya adalah 57869 dan bagian pecahannya itu adalah 0,745. Pertama kita selesaikan dulu untuk bagian integer dengan metode pembagian. Nah, pada bagian integer yaitu 57869 akan dibagi dengan bilangan dasar heksadesimal yaitu 16. Masih tetap menggunakan pembagian berekor untuk memperoleh sisa ya. Maka teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Jika 57869 dibagi 16, berapa yang dikalikan dengan 16 mendekati atau sama dengan 57869? Saya memperoleh 3616 ya. Jika dikalikan dengan 16, hasilnya adalah 57856. Nah, sisanya itu adalah 13 ya. Jika dituliskan sisanya sama dengan 13 sama dengan D. Selanjutnya adalah 3616 akan dibagi dengan 16, maka saya akan peroleh
226, karena 226 dikalikan dengan 16 kita ketemu 3616 yang selisihnya adalah sama dengan 0, sehingga saya tuliskan sisanya sama dengan 0. Selanjutnya adalah 226 dibagi 16 diperoleh 14, karena 14 dikalikan 16 mendekati 226, maka sisanya adalah sama dengan 2. Saya tuliskan sisanya adalah sama dengan 2. Selanjutnya adalah 14 dibagi 16, saya tuliskan 0, dan sisanya adalah sama dengan 14, maka saya tuliskan 14 diganti dengan simbol I. Selanjutnya adalah 0 dibagi dengan 16, hasilnya adalah 0, sehingga proses pembagian itu berhenti sampai di sini. Maka nilai heksadesimal melalui proses pembagian diperoleh E20D ya. Jadi dapat dituliskan seperti ini bahwa 57869B10 itu sama dengan E20D base 16. Nah, selanjutnya adalah untuk proses pecahan ya. Untuk proses pecahan kita gunakan metode perkalian ya, dimana kita mengalihkan bagian pecahan yaitu 0,745 dikalikan dengan bilangan dasar. Jadi prosesnya akan sama dengan metode perkalian yang sebelumnya, yaitu 0,745 dikalikan dengan 16, kita akan memperoleh hasilnya adalah 11,920 ya. Di sini kita ambil bagian pecahannya, karena pecahannya sama dengan 0,920. Kita tuliskan lagi bahwa 0,920 dikalikan 16 sama dengan 14,720. Kita ambil bagian pecahannya lagi, yaitu adalah 0,720 ya. Di sini dikalikan dengan 16 lagi ketemu 11,520. Hasil perkaliannya kita ambil bagian pecahannya, sehingga 0,520 dikalikan dengan 16 ketemu 8,320. Dan selanjutnya bahwa 8,320 kita ambil lagi bagian pecahannya ketemu 0,320. Nah, 0,320 kita kalikan lagi dengan 16, maka hasilnya adalah 5,120. Nah, proses ini masih terus berlanjut ya untuk proses perkalian untuk mendapatkan bagian pecahan heksadesimal. Misalnya kita batasi pada digit kelima ya, sampai di sini kita berhenti. Maka hasil pecahan untuk 0,745B10 itu adalah sama dengan ya, kita tuliskan hasil perkalian tetapi yang diambil bagian integer dari atas ke bawah, kita tuliskan yaitu adalah B E B 85, karena B sama dengan 11, E sama dengan 14, B nya sama dengan 11, 85 ya. Nah, hasil akhirnya kita menggabungkan bagian integer dengan bagian pecahan, yaitu untuk 57869,745B10 sama dengan E20D, BEB 85B16. Demikian untuk penjelasan singkat tentang konversi bilangan dari desimal ke biner, desimal ke oktal, dan desimal ke heksadesimal menggunakan metode pembagian dan metode perkalian.